Puji nama Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Renungan firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul Mengapa Tidak Berhasil. Markus 9 ayat 25-29. Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras, katanya, "Hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, Aku memerintahkan engkau keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi." Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang berkata, "Ia sudah mati." Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya. Lalu ia bangkit sendiri. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu?" Jawabnya kepada mereka, "Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa." Saudaraku, dalam teks bahasa Indonesia memang kata berpuasanya tidak dicantumkan, namun dalam teks aslinya kata tersebut ada. Ini adalah kisah dari kegagalan murid-murid dalam pelayanan, di mana mereka tidak berhasil mengusir roh jahat yang merasuki seorang anak. Mereka bertanya kepada Yesus mengapa mereka tidak berhasil. Ketika para murid itu sendirian bersama dengan Yesus, mereka menanyakan kegagalan mereka. Tentu saja mereka masih mengingat ketika Yesus mengutus mereka untuk memberitakan Injil, menyembuhkan yang sakit serta mengusir roh-roh jahat. Lalu mengapa kali ini mereka menjadi gagal seperti itu? Yesus memberikan jawaban yang sangat sederhana, bahwa penyembuhan jenis itu memerlukan doa dan puasa. Saudaraku, doa bagi kalangan bangsa Yahudi bukan sekedar sebuah ungkapan kata-kata permohonan atau permintaan kepada Tuhan, melainkan lebih menekankan kepada hubungan atau persekutuan secara pribadi. Kita melihat bagaimana Tuhan Yesus selalu menyediakan waktu yang baik dan waktu yang cukup untuk berdoa atau bersekutu dengan Bapa. Apalagi jika hal itu disertai dengan puasa, berarti ada waktu yang dikhususkan untuk bersekutu dengan Tuhan melebihi waktu-waktu yang biasanya. Jadi apa yang mau dikatakan Yesus kepada murid-muridnya adalah, kamu tidak memiliki hidup yang cukup dekat dengan Allah. Mereka memang telah diperlengkapi dengan kuasa, namun mereka memerlukan doa, persekutuan untuk memelihara kuasa itu. Di sini ada pelajaran yang mendalam. Allah memang telah memberikan kita suatu karunia. Namun jika kita tidak mempertahankan suatu hubungan yang akrab dengan Allah, maka karunia itu akan menjadi layu, bahkan mati. Allah bisa saja memberikan kepada seseorang suatu karunia rohani yang luar biasa seperti menjadi seorang pengkhotbah yang hebat. Tetapi jika ia tidak memelihara hubungan dengan Allah, pada akhirnya ia hanya akan menjadi manusia yang memiliki kata-kata, bukan manusia yang memiliki kuasa. Bisa jadi Allah telah memberikan kepada seseorang suatu karunia untuk bernyanyi atau bermain musik dan lain sebagainya. Akan tetapi jika ia tidak menjalin hubungan yang dekat dengan Allah, ia hanya menjadi seorang profesional saja, yakni seorang yang menggunakan karunia untuk menonjolkan kemampuannya. Bukan berarti bahwa manusia itu tidak boleh menggunakan karunia untuk memperoleh keuntungan. Sebab setiap apa yang kita kerjakan bagi Allah dan kerajaannya, kita pasti beruntung. Kita tidak akan pernah kehilangan kekurangan berkat. Kita tidak pernah kekurangan segala yang baik. Setiap orang mempunyai hak untuk melipat gandakan talentanya. Jadi apa yang dimaksud di sini adalah bahwa apabila seseorang menggunakan karunia itu, ia harus mampu menemukan sukacita di dalamnya. Sebab ia juga menggunakannya untuk Allah. Pelayanannya haruslah selalu menjadi bagian dari persekutuannya dengan Allah. Sebesar apapun karunia yang kita miliki, jika tidak memelihara hubungan dengan Allah, maka saudaraku,
paling tidak kita akan kehilangan dua hal ini. Yang pertama, kita akan kehilangan vitalitas di hadapan Tuhan. Apa vitalitas? Vitalitas adalah daya hidup, sesuatu yang mempunyai nilai tambah, yang memberikan kehidupan, yang mengalirkan kuasa, yang melahirkan keagungan. Apa yang kita miliki ketika kita tidak memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, segala sesuatu itu hanya menjadi penampilan saja, bukan merupakan persembahan kepada Allah. Di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 4. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, namun dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi kekuatan Allah. Ini adalah perkataan dari Rasul Paulus. Kalau kita belajar tentang Paulus, saudaraku, betapa kita melihat kisah yang indah. Paulus selalu merindukan, mengutamakan persekutuan dengan Allah melebihi apapun. Yang kedua, saudaraku, kita akan kehilangan kerendahan hati. Apa yang seharusnya dipergunakan untuk kemuliaan Allah, kita pergunakan untuk mempermuliakan diri sendiri. Sehingga nilai-nilai kebajikannya, nilai-nilai kekekalannya menjadi hilang. Apa yang seharusnya digunakan untuk mempermuliakan Allah di hadapan manusia, kita pergunakan untuk meninggikan diri sendiri. Maka nilai keindahannya, keagungannya hilang. Matius 6 ayat 1. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Saudaraku, pelayanan yang tidak didasari dengan kedekatan kepada Allah sebenarnya suatu pelayanan yang tidak berlandaskan kerendahan hati. Ya, maka kita akan kehilangan berkat-berkat yang daripada Tuhan. Jadi di sini kita bertemu dengan suatu peringatan. Kita semua adalah hamba-hamba Allah, pelayan-pelayan Tuhan, sekalipun kita memiliki panggilan tugas pelayanan yang berbeda. Kita para pelayan yang telah menerima kuasa langsung dari Yesus. Namun jika tidak memupuk kuasa itu dengan doa, maka kuasa itu akan menjadi hilang atau tidak memiliki kekuatan. Apapun karunia yang telah Allah berikan kepada kita, bisa menjadi hilang dari kita apabila kita menggunakannya untuk diri kita sendiri. Kita dapat mempertahankan karunia dan juga mengembangkannya, yaitu apabila kita menjalin hubungan yang dekat dengan Allah terus menerus. Yohanes 15 ayat 5 dan 7. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat yang ketujuh, saudaraku, jika kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Jadi sangat jelas, saudaraku, kedekatan, persekutuan dengan Tuhan itu sangat penting. Jadi penyebab kegagalan mereka diakibatkan kurangnya persekutuan yang erat dengan Allah. Ketika seseorang tidak berhasil mengusir setan ataupun ketika mengerjakan suatu pelayanan, bukan disebabkan karena karunia-Nya yang salah, tetapi perlu introspeksi diri, bagaimana hubungannya dengan Tuhan. Demikian juga dengan kita, saudaraku. Mari kita periksa, bahkan uji diri kita, apakah kita sebenarnya melekat pada Allah atau tidak. Hal inilah yang akan mempengaruhi apa yang kita minta kepada Tuhan dan bagaimana kita mempercayainya. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa, saudaraku. Bapa di sorga, terima kasih buat firman-Mu yang sudah datang dalam kehidupan kami pada pagi hari ini. Tuhan, bahwa kami terus melekat kepada Engkau, sehingga kami boleh melihat keberhasilan demi keberhasilan, kemenangan demi kemenangan di dalam kehidupan kami dan juga di dalam pelayanan kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami percaya berkat-Mu ada atas setiap umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.